Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah perut ikan. Nah saudara, apa yang Anda ingat bila bercakap tentang perut ikan? Firman Tuhan dalam Yunus 1 ayat 17 mengatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, bacaan kita saya ambil di dalam buku Yunus pasal 1 ayat 17 sehingga Yunus pasal 2 ayat 10. Ini merupakan kisah Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan bagaimana akhirnya dia bertobat. Orang Ibrani mempunyai keyakinan bahwa dunia orang mati itu berada di bawah. Ya, jauh di bawah, di paling bawah. Dan merupakan suatu suasana yang gelap, mengerikan, jauh dari hadirat Tuhan. Ketika Yunus dilempar ke dalam laut yang sedang bergelora, pastilah dia merasa bahwa dirinya sedang dikirim ke dunia orang mati. Seekor ikan besar menelannya atas perintah Tuhan. Saudara, jika kita kembali pada bacaan kita, Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dia akhirnya menyadari, ternyata di pusat lautan dia masih hidup. Tuhan belum selesai berurusan dengannya. Yunus bukan saja dikejar oleh Tuhan dengan badai besar, Yunus pasal 1, melainkan juga ditangkapnya Yunus dengan ikan besar. Kini Yunus memang seorang anak dalam genggaman erat tangan bapaknya. Yunus sadar, jika badai besar dan ikan besar saja taat kepada Tuhan, bukankah sepatutnya dia mematuhi panggilan Tuhan? Dari dalam perut ikan, dia teringat kepada Tuhan. Dan di dalam kesempatan hidup yang kedua itulah Yunus bertekad memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Dalam rasa syukur, Yunus berdoa kepada Tuhan. Perut ikan itu seolah-olah malah menjadi sebuah ruang doa yang hening, bukan kuburan, tetapi tempat di mana dia dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Yang menjadi pertanyaan untuk kita secara pribadi, apa pengajaran untuk kita pada saat ini? Apa aplikasinya? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita merasa tengah berada di perut ikan besar yang menelan kita setelah kesalahan besar yang kita lakukan pada masa lampau? Saudara, mungkin itu adalah keadaan kita sakit parah. Mungkin ekonomi kita sedang menjunam, pendidikan kita gagal, cinta kita terkandas, atau bahkan kita berada dalam penjara. Namun saudara, dalam cerita Yunus, Tuhan belum selesai dengan kita. Itu makanya berpalinglah kepada Tuhan. Berdoalah dengan diiringi keyakinan bahwa situasi kini apapun itu, situasi yang kita hadapi, justru Tuhan boleh guna pakai sebagai apa? Perut ikan yang akan mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang mulia. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa sekalipun rencana kita gagal terlaksana, Tuhan tidak pernah gagal memenuhi rancangannya. Inilah doa dan harapan kita saudara, dan mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kemampuan untuk menyahut panggilan Tuhan menurut panggilan Tuhan, bukan melarikan diri. Saudara, mari kita tetap setia, mari kita tetap semangat, mari kita tetap positif. Dan mari kita tetap sihat bersama dengan Tuhan
sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami dan memberikan kami pengertian melalui renungan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.